Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi dengan tema novel untuk kelas 12 semua program keahlian. KD 3.8 menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Pengertian dari novel. Novel merupakan sebuah karya sastra yang ditulis dengan memanfaatkan berbagai unsur intrinsik, antara lain tema, penokohan, latar, sudut pandang, alur, dan gaya bahasa. Unsur intrinsik novel adalah sudut pandang atau point of view. Sudut pandang merupakan pandangan yang dipergunakan oleh pengarang untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Sudut pandang. Sudut pandang orang pertama atau kata ganti seperti aku ataupun saya dipakai sebagai tokoh utama dalam cerita. 2. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. 3. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Kata ganti yang digunakan adalah ia, dia, dan nama tokoh dari pelaku yang ada dalam cerita. 4. Sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Penulis cerita dapat menggambarkan keadaan yang dilihat, didengar, dialami, dan dirasakan oleh tokoh utama dalam cerita. Akan tetapi, pengisahan tersebut sangat terbatas pada seorang tokoh saja. C. Menafsirkan pandangan. Menafsirkan pandangan pengarang dalam novel adalah menafsir segala hal yang terdapat dalam novel. Tafsir tersebut meliputi pesan pengarang dan nilai kehidupan yang dapat diambil dari kenyataan hidup, kehidupan pribadi, dan kehidupan sosial tokoh. Langkah-langkah dalam menafsirkan pandangan. 1. Membaca novel dengan seksama. 2. Menemukan nilai-nilai kehidupan. 3. Menafsirkan pandangan pengarang, nilai-nilai yang ada pada novel. D. Nilai-nilai kehidupan dalam novel. 1. Nilai religius. 2. Nilai moral. 3. Nilai budaya. 4. Nilai pendidikan. 5. Nilai keindahan. KD 4.8 menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang secara lisan maupun tulis. A. Interpretasi. Interpretasi adalah penafsiran terhadap isi atau paparan yang diberikan oleh orang lain. Anggapan atau persepsi pembaca juga berperan untuk menghasilkan interpretasi yang tepat. Hal-hal yang harus dilakukan oleh penyaji hasil interpretasi adalah sebagai berikut. 1. Membaca buku secara teliti dan cermat. 2. Mencatat hal-hal penting yang ditemukan. 3. Merumuskan hasil kajian dengan bahasa yang baik. 4. Mempresentasikan hasil interpretasi. 5. Minta kepada pendengar untuk memberikan tanggapan. Dan 6. Membuat simpulan hasil diskusi yang dilakukan. B. Tata cara memberikan tanggapan. Memberikan tanggapan berarti memberikan komentar atas suatu gagasan, pendapat, dan pesan yang disampaikan oleh orang lain mengenai suatu hal. Pada waktu memberikan tanggapan, perlu memperhatikan rambu kalimat tanggapan, yaitu sebagai berikut. 1. Dikemukakan dalam uraian yang tersusun dengan baik.
2. Terarah pada masalah yang diinginkan. 3. Bahasa yang digunakan harus jelas, menarik, dan meyakinkan. 4. Menggunakan kalimat dan kata yang tepat. 5. Dilengkapi dengan fakta atau bukti-bukti yang menguatkan. 6. Disertai dengan alasan atau argumen yang objektif untuk memperkuat tanggapan. 7. Disampaikan dengan sikap sopan dan tidak emosional. 8. Mengungkapkan aspek yang didukung atau disetujui. 9. Dapat berupa kritik yang membangun mental dan semangat keilmuan. KD 3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan novel. Menganalisis novel berarti menguraikan berbagai unsur yang membangun novel tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis novel, baik dari segi isi maupun kebahasaan. 1. Tema. 2. Penokohan. 3. Latar atau setting. 4. Amanat. 5. Alur cerita. 6. Sudut pandang. 7. Gaya bahasa. 8. Biografi penulis. 9. Nilai-nilai dalam cerpen. KD 4.9 Merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan. A. Perbedaan novel dan novelet. Novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang yang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Sementara novelet adalah novel dalam bentuk yang lebih pendek atau dikenal dengan novela. B. Merancang novel atau novelet. Mencari dan menentukan ide. 2. Tentukan unsur-unsur intrinsik. 3. Observasi untuk menunjang unsur dan struktur novel. 4. Mulailah menulis. 5. Mintalah seseorang menjadi pengawal tulisan Anda. 6. Suntinglah saat novel sudah selesai sebagai novel yang utuh. 7. Perbaiki hasil suntingan dan publikasikan. C. Unsur kebahasaan novel. 1. Susunan paragraf. 2. Ragam bahasa ideologi. 3. Tata kalimat lentur dan padu. 4. Gaya bahasa. 5. Penggunaan kata tidak baku. 6. Penulisan sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. 7. Kosakata denotatif dan konotatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.